Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah Pak Ali dalam kondisi sehat, seger ini, sejuk di metro habis hujan. Mudah-mudahan mahasiswa sekalian dimanapun Anda berada dalam kondisi sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahagia bersama keluarga. Amin ya rabbal alamin. Kita berharap semoga COVID ini segera berakhir dan kita bisa kuliah secara normal, tatap muka, bermuwajahah di kampus yang kita cintai. Baiklah, mari kita lanjut perkuliahan kita, dimulai dengan bersama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Minggu yang lalu kita telah membahas tentang pengertian bimbingan dan penyuluhan. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang fungsi bimbingan dan penyuluhan. Sebentar ya, ada yang datang ini, mohon maaf. Oke, sampai di mana tadi ya? Mohon maaf, ini ada anak datang. Fungsi bimbingan dan penyuluhan. Pak Ali juga sudah meresum. Jadi menurut Pak Ali fungsi pokok, ada pokok itu utama ya, yang dapat Pak Ali resum, adalah menolong individu-individu yang mencari dan membutuhkan bantuan guna mengatasi permasalahan yang dihadapi. Menolong individu-individu yang mencari. Jadi harus sadar ya. Tapi kalau BP di sekolah anak nakal itu anaknya nggak mencari Pak. Yang mencari adalah BP-nya itu sendiri, sekolahan mencari solusi terhadap permasalahan yang dihadapi sekolah. Apa masalahnya kan gitu. Oke. Itu yang pokok. Ada fungsi utama diklasifikasikan sebagai fungsi utama. Bimbingan dan penyuluhan adalah satu fungsi distributif, penyaluran. BP memberikan bantuan dalam memilih kemungkinan yang dapat dipilih. Banyak kemungkinan yang dapat dipilih. Ini kalau di masalah sekolah, satu contoh anak terlambat itu apa dileskan, ada privat atau tambahan jam. Nah itu memilih alternatif. Kalau ada anak sering sekali terlambat, mencarikan alternatif. Ini mohon maaf ya, saya sebut aja ya. Yang sering terlambat itu yang terdekat di sekolahan BU ini. Siapa itu yang terdekat? Kerasa. Alasannya Allah Pak, kamar mandinya ngantri, WC-nya ngantri, kan gitu. Saya tidak menyalahkan ya, manajemen kamar mandi. Alasannya 1000 alasan bisa dicari. Tetapi kebenarannya adalah satu, mahasiswa atau siswa sering terlambat itu adalah orang anak asrama. Nah di kelas ini aja, ini mohon maaf ini saya nyebutkan ini, saya mencoba gitu loh. Di asrama putri itu alasan terlambatnya kamar mandi. Saya coba dulu pada waktu masih aktif ya. Sekali dibikin kamar mandi kanan kiri ada berapa? Ada 10 ya. WC-nya Pak ngantri, WC ditambah lagi ternyata ya
masalah itu ternyata mindset, ternyata yang harus dipilih adalah kamu bangun lebih awal, jam 2 malam sudah mandi, sholat, nanti sekolah insya Allah nggak terlambat. Masalah lagi sarapannya Pak, alangkah hidup ini penuh masalah gitu. Itu ya distributif, mencari alternatif kemungkinan yang bisa dipilih solusinya yang mana gitu. Belum sekolah loh, ini sekolah materi, ini kata kunci. Anak matematika terlambat, maka semua materi yang berhubungan dengan hitung-hitung dia juga akan terlambat. Jadi solusinya apa? Kalau anak terlambat dalam hitung-hitungan itu ya yang harus diperbaiki matematikanya dulu gitu. Arab-araban terlambat, ya nahwu sorofnya gitu, yang harus didahulukan. Satu contoh mencarikan kemungkinan yang dapat dipilih. Yang kedua adalah fungsi pengadaptasian, adaptasi. BP mengadaptasikan konselor dengan klien. Jadi sing ngajari karo sing diajari iki sesuai enggak gitu. Engko sing diajari sing ngajari enggak lebih pintar daripada yang diajari, kan repot juga. Maka diadaptasikan, adaptasi itu apa sih? Penyesuaian. Kalau distribusi penyesuaian yang hubungannya dengan memilih gitu. Kalau mengadaptasikan antara petani ya mencari penyuluh pertanian. Jangan guru bahasa Arab suruh ngajari pertanian gitu. Enggak sesuai antara penyuluh, antara pembimbing dengan klien. Masalahnya enggak ketinggalan di pelajaran bahasa Arab yang dipilih itu diadaptasikan antara jangan memilih guru olahraga. Manggillah guru bahasa Arab Pak Badar atau Pak Waluyo. Lebih nyaman mana? Mungkin karena yang lebih dekat Pak Badar, dipilihnya Pak Badar. Ada ketakutan, klien takut kepada konselor itu sudah masalah lagi, maka perlu ada pengadaptasian. Bagaimanapun adalah orang yang dekat hatinya itu lebih bisa diterima. Yang ketiga fungsi penyesuaian. ABC atau 1, 2, 3 itu mirip-mirip ya. Yang ketiga fungsi penyesuaian atau adjuktif ini BP berfungsi membantu dalam penyesuaian pribadi sehingga dapat mengalami kemajuan yang optimal. Menyesuaikan pribadi. Wong matematika elek, biologi elek, fisika elek, nilainya lemah maksudnya. Dia pinternya di bahasa Arab, di Arab-Araban lah. Cita-citanya jadi dokter. Ini ya fungsi BP. Kalau sing pinter Arab-Araban mestinya jadi guru agama, jadi hakim mungkin masih. Hobinya Arab-Araban segala macam, cita-citanya pengen jadi mekanik mobil. Nah, ini harus pribadinya yang disesuaikan. Bakat dan minatnya itu di mana kan gitu. The experience of thinking, satu contoh Pak Ali ini. Pak Ali kenyataannya seperti ini ya. Mungkin dulu ceritanya nggak ada sing ngarahke atau nggak ditakoki. Dulu pengennya cita-citanya jadi atlet, tetapi tidak ada rekomendasi orang tua. Ya wes, orang tua pengennya pokoknya anaknya semua selamat dunia akhirat, Lak kuliah ya karo mondok. Sementara nggak dipertimbangkan bakat dan minatnya itu apa. Ketemu Pak Gani ya mungkin pas dasare bocah pinter, senengane Arab-Araban, kuliah karo mondok, pas. Jadilah figur Pak Gani itu. Iki senengannya bal-balan kon ngajine mangkat, tetapi mungkin isi otaknya tetap bola kan gitu. Ini satu contoh aja ya, tidak seperti itu juga. Pastinya kan ya Pak Ali juga belajar ilmu BP juga untuk ngajar BP ini kan gitu. Jadi secara penyesuaian pribadi itu nanti calon bapak atau calon ibu ini atau bapak ibu guru
Nanti ketika nanti jadi BP itu disesuaikan bakat dan kecenderungan anak. Nah, kan di psikologi umum kita sudah bahas tendensi. Kalau ditanya ibu saya apa itu tendensinya, nggak mudeng. Apa ilmu jiwa, nggak mudeng. Apa bakat minat, nggak mudeng. Pomen anakku pinginnya sesuk selamat dunia akhirat, ngono tok. Ini guyon tapi serius ini. Jadi ini calon bapak, calon ibu yang semester 5 ini, jangan khawatir sebentar lagi kamu nikah. Habis kuliah itu nggak nikah mau kemana kan gitu. Nanti setelah ilmu ini minimal nanti kamu ada ilmu ini, adalah nasibmu lebih baik dari Pak Ali telah mendapatkan informasi ini. Sekarang kita masuk ke fungsi BP di sekolah. Kita berbicara tentang fungsi BP ya. BP di sekolah itu merupakan sebuah kelembagaan. Waton ngomongi itu sebenarnya sudah bimbingan. Waton ngomong itu yang tahu memberi tahu kepada yang sudah tahu, memberi yang belum tahu itu sudah termasuk bimbingan sebenarnya. Cuman kalau di kelembagaan itu akan ada spesifikasinya. Fungsi BP di sekolah adalah mengadakan pelayanan terhadap siswa dalam pertumbuhan dan perkembangan. Mengadakan pelayanan, anak pengen opo dilayani sesuai dengan perkembangan dan pertumbuhan. SD jaluk nikah kan nggak mungkin, ini harus di BP ini. SMP jaluk nikah. Nah. Kalau sudah kuliah kok belum punya kawan atau ta'arupan, nah ini perlu BP juga. Guyon tapi serius ya. Jadi sekolah itu mengadakan pelayanan terhadap siswa yang membutuhkan. Butuh itu ya siswanya, ya lembaganya gitu. Pertama, perhatian perkembangan siswa. 1. Memperhatikan perkembangan siswa itu fungsi BP di sekolah. Semua siswa diperhatikan. Maka di sekolah sering ada portofolio ya. Pendaftaran itu sudah diketahui nama, identitas segala macam, nama ayah, nama ibu, profesi gitu, urutan anak. Ini perlu disadari ini konkret nih. Memperhatikan perkembangan anak ini satu contoh. Anak ketinggalan materi pelajaran di semester 1 atau di kelas 1 itu nanti tidak tuntas. Maka di kelas 2 juga punya PR karena tidak tuntas di kelas 1, maka dia juga akan terhambat di kelas 2. Itu pasti. Sederhananya ngomong gini, anak tidak tahu ilmu isim, fi'il, harfun, kok mau ngomong bahasa Arab di perkuliahan, nggak nyambung. Ini saya nggak nyindir ya, tetapi di semester 5 ini banyak terjadi kasus seperti ini, tapi oke, tidak masalah. Sebesar itu kesadaranmu, sebesar itu keuntungan, maka yang merasa ini harus sadar diri, saya harus berbuat apa kan gitu. Toh pada akhirnya nanti semester 7, 8, 9, ya terakhir 10 lah, kamu diwisudakan dia jadi sarjana juga. Tetapi akan menjadi masalah ketika guru agama tidak paham tentang materi bahasa Arab. Yang saya arti sampaikan ya Arab-Araban gitu. Pak, saya tidak mau jadi guru agama kok Pak, ini hanya untuk apapun alasanmu bisa dicari alasan, tapi kebenarannya adalah satu. Yang kedua, mengadakan hubungan siswa dengan masyarakat, mendekatkan hubungan siswa dengan masyarakat, meliputi A. Penyesuaian perkembangan pribadi atau personal guidance. Pada yang awal tadi, siswa itu di mana dan mau apa? Ini penyesuaian perkembangan pribadi. Ini satu kelas ini homogen ya, karena kalau di kelas ini semuanya tujuannya mesti jadi guru PAI. Akan ada yang salah ketika kuliah di jurusan tarbiyah Setid Bustana Ulum kok pengen jadi dokter, itu ada yang salah. Yang kedua, penyesuaian perkembangan pendidikan education.
SD, SMP, SMA, PAI, ini nggak nyambung. Kok nggak nyambung Pak? Ya iya loh, dasar pendidikannya nggak nyambung. Pak, tetapi tambah mondok loh Pak. Nah, beda lagi nanti kalau dari SD juga ngaji, SMP ngaji, SMA ngaji, terus lah babar belas ya nggak nyambung. Atau sebaliknya, penyesuaian perkembangan pendidikan runtuknya. Pak, kan itu tidak disadari sejak awal Pak. Tahunya SD itu ya SD gitu aja oleh orang tua. Makanya kamu calon orang tua ini harus tahu, anak 4 tahun itu sudah bisa diketahui tendensi, kecenderungan atau bakat dan minat. The experience of thinking, saya ya, pengalaman. The experience itu artinya pengalaman ya. Thinking manusia, pengalaman saya maksudnya. 4 tahun saya, kok 4 tahun? Tahun 94 saya di Jogja itu ketemu orang yang orang tuanya itu sudah tahu tentang ilmu jiwa, tentang BP. Anaknya umur 4 tahun, ketepatan saya itu dulu aktif di masjid, teman di masjid lah bapak itu, Lutfi Koconegoro. Kalau anmu tahu acara laptop si Unyil di Trans 7, presenternya itu namanya Ipat Putra Pratama, itu pada waktu saya kuliah dia umur 4 tahun. Diajaknya lah saya oleh bapaknya itu untuk ngetes anaknya ini ke psikiater, ke psikolog tentang bakat dan minat. Saat itu dipegangilah, ini ada ilmunya ya kan, kalau psikiater, psikolog itu ada ilmunya ya. Alat-alat mainan anak-anak aja, gitar, piano, ada juga dikasih bola, ada juga dikasih traktoran, mobil-mobilan. Dalam 2 jam itu kalau nggak salah bayar 500.000. Terus ada kesimpulan, Pak, anak bapak ini bakat dan minatnya ke musik Pak. Nggak seberapa lama itu berlalu, bapaknya ini ya mengeleskan anaknya. 94 tahun 2000 Pak Ali lulus, 2001 Pak Ali sudah di Lampung ini, menjumpai si Ipat Putra Pratama ini sudah menjadi idola cilik Indosiar saat itu. Saya ternyata, ini kan si anaknya Pak Lutfi itu, Lutfi Koconegoro namanya. Coba saya telepon ke Jogja saat itu, jawab, ya benar. Ya ini dulu waktu yang kita bawa, orang tuanya sudah tahu ada teori bahwasanya kecenderungan anak kemana. Di usia 8 tahun dia sudah produktif, jadi penyanyi cilik, punya penghasilan. Ini satu bagian kecil dari keberhasilan BP atau bimbingan dan konseling. Ketika sebesar itu kesadaranmu, sebesar itu keuntunganmu. Ya kalau masih kecil wis seneng nyolong iki calonnya Bapak Garong. Ya enggak seperti itu juga. Ada fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah itu mengilhamkan kepada manusia itu jalan lurus dan jalan bengkok. Qad aflaha man zakkaha. Yang untung itu yang sadar gitu loh. Makanya yang belok itu ya dihindari, ambil yang lurusnya kan gitu loh. Jadi di setiap orang ini ada jalur lurus dan ada jalur bengkok. Mau kuliah, mau sukses, tapi males, ngerasem aja loh, bukunya belum dapat sampai sudah pertemuan kedua ini. Jalur bengkoknya itu yang harus perlu di BP. Maaf ya, guyon, sambil guyon aja. Ini hujan di Metro. Yang selanjutnya penyesuaian perkembangan skill dan pekerjaan. Skill itu atau keahlian. Dan pekerjaan ahlinya apa, bekerjanya apa. Ini fungsi BP. Pinter ceramah, kerjane macul. Pinter macul, pinginnya jadi ustadz. Skill itu yang tahu diri sendiri ya. Dari bakat dan minat. Kamu minatnya apa, skillnya apa. Skill itu keahlian yang dimiliki. Sekarang ini grafiknya semakin tinggi, maka dia semakin dihargai. Mohon maaf saya nyebut nama, di BU itu ada yang Pak Guru
skillnya di ayam. Ternyata gurunya tidak menjadi harapan untuk menghidupi keluarga, tapi ternyata skill ayamnya itu yang membuat dia sukses ekonomi. Rumah api, mobilnya api. Ada yang skillnya di sawit di BU itu. Guru ngaji, dia menjalankan misi dakwah, menyampaikan ayat-ayat Allah, tapi dia menghidupinya dengan skillnya. Hobi di pertanian. Nggak usah disebut namanya, kamu lihat sendiri. Di BU, guru-guru itu kan jarang ya yang pegawai negeri. Kalau yang pegawai negeri ya Pak Gani, Pak Imam, Pak Sukron sudahlah kan kerja orang kerja dibayar. Tapi mereka yang pagi harus ngajar dengan mohon maaf gaji yang pas-pasan, dia harus naik haji, dia harus beli mobil. Lihatlah mereka-mereka yang sukses itu. Skill miara sapi, saya sebut nama aja Pak Salim itu sapinya banyak. Guru, dua mobil, oma ya api, anak ya sehat-sehat gitu. Ini pun nama ini bukan maksud melecehkan ya, contohlah mereka yang memiliki skill gitu. Mereka yang nggak miliki, nah ini fungsi BP menyesuaikan perkembangan skill dan pekerjaannya. Ngajar orang apa semua sampai nanti wajib ngajar, ngajar anak IDW, ngajari tonggone, ngajar ngaji atau ya kalau bisa ya di formal seperti di sekolah atau bahkan di dosen nanti. Skill, keahlian. Kalau Pak Ali ini skillnya apa kan? Dibilang skill yang enggak, dibilang enggak ya ada gitu loh. Saya belajar ilmu BP ini dulu, saya sampaikan saat ini demi Allah. Saya dulu belajar BP kalau minimal 3 semester atau enggak 2 semester. Yang selanjutnya adalah tindak lanjut atau follow up. Fungsi BP itu follow up. Diajari terus ditinggal itu enggak. Dia ajari, dibimbing sampai ujian akhir. Alhamdulillah nilainya bagus, sukses BP di sekolah. Kalau BPAI di bimbingan penyuluhan agama itu ya sampai pada akhlaknya bagaimana setelah lulus. Makanya dalam bimbingan agama Islam itu tidak ada durasi waktu yang membatasi. Songko, MTS, alias BU, terus nikah. Bagaimana perjalanannya dalam kehidupan sehari-hari itu? Kalau dia, alhamdulillah Pak Fatimah itu akhir ya. Alhamdulillah Pak Husnul, berarti alhamdulillah. Follow up, keberlangsungan tindak lanjut follow up. Jadi fungsi BP itu ya memberikan follow up. Orang guru ngajari wis kowe bal-balan, bare dijarke wae ya. Bal-balan nang sawah kan gitu. Silakan kamu sekolah ini lulus di Aliyah, oh kamu baiknya ke Setip aja. Dari Setip nanti kamu S2 di sini. Kalau sudah S2 punya ijazah, baik pulang ke BU lagi atau bisa berkembang di luar. Alhamdulillah untuk sementara mereka yang dipantau oleh beberapa orang layak untuk dibantu itu sukses dalam studi maupun dalam kehidupan. Sering kan kalau di BU ini yang mereka mendapatkan prestasi dan memiliki akhlak dihubungi, bahkan sebagian sampai sekolahnya dibiayai gitu. Follow up, dalam rangka follow up sengaja atau nggak sengaja sesuai BP atau ini yang terjadi seperti itu. Teko Aliyah lulus alhamdulillah nilai baik, terus habis itu merantau ke Jakarta, terus bare ketemu 3 tahun berikutnya, le rambutmu kok saiki abang? Iya Pak, kebanyakan main sama orang Korea. Ini follow up. Fungsi BP di sekolah sampai pada lulus dengan prestasi baik. Membias, tidak membias ya, ada pemisahan-pemisahannya. Kalau orang tua ya bimbing anak itu ya sehari bayan sampai ke liang lahat. Yang selanjutnya membimbing siswa kepada perilaku yang sesuai dengan norma. Ini yang paling berat BP itu. Sesuai norma. Norma itu apa tuh? Aturan-aturan yang disepakati oleh masyarakat. Pinter tapi jadi maling ya enggak kanggo pintere. Berprestasi tapi sombong juga kurang baik.
Saya rasa sampai di sini dulu ya perkuliahan. Kita lanjutkan minggu yang akan datang insya Allah. Pesan Pak Ali sebesar itu kesadaranmu, sebesar itu keuntunganmu. Ya berpayah-payah dahulu, bersenang-senang kemudian. Saya sinau sok ya insya Allah lak wis duwe ilmu, Allah akan mengangkat derajat sampean. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.